Recordingnya bisa juga Nah, ini udah. melalui ruang utama. Baik, Pak. Ya, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir ke sekolah. Pada pagi yang berbahagia ini adalah hari pertama kita masuk setelah libur panjang. Eh, Ini adalah di semester 1 pada tahun ajaran yang baru yaitu 2023-2024. Mudah-mudahan anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala agar pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketua kelas, anak kami putra untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak. Semua hadir. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak ingin tampilkan share screen, apa itu tentang pembelajaran kita. Itu pembelajaran kita yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya mari sama-sama kita sebagai program dari sekolah kita membaca surat At-Takasur terlebih dahulu bersama-sama ya nak, karena ini merupakan program dari sekolah kita. Sebelum memulai pembelajaran kita membaca surat-surat pendek. Baik ya, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Sama-sama anak-anak ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin Tsumma tus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Baik. Jadi anak-anak membaca surat Takasur tadi, ya mudah-mudahan anak bisa bisa juga melihat panjang pendeknya, tajwidnya tentang pembacaan kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya mari sama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, negara yang kita cintai ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raja, Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Ayo sama-sama anak-anak ya. Bapak harapkan kalian dapat berdiri untuk lebih semangatnya.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak sekalian, setelah itu karena saat ini kita menggunakan yaitu eh, kurikulum Merdeka. Jadi ada lagu yaitu tentang lagu Profil Pancasila. Ini Bapak ambil dari internet dan mudah-mudahan anak-anak bisa nanti menghafalkannya di rumah dan juga sekarang kita nyanyi sama-sama dulu dengan melihat video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Prof. Kita mulai ya anak-anak ya. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar rahmatan Rahmatan lil lil alamin. alamin. Ada Ada 10 10 wajib kita pahami, berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan. Mengambil jalan tengah sambil harus ya. beriman, lurus dan tegas, kesetaraan, lakukan musyawarah dan toleransi, pastikan dinamis dan inovatif. Itulah profil pelajar RA. Anak-anak. Nah, itu tadi adalah lagu profil pelajar RA itu untuk sekolah agama. Jadi kalau untuk sekolah umum ada juga lagunya. Kita karena sekolah agama, kita sekolah pelajar RA aja ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Materi kita yaitu tentang kalimat thayyibah. Jadi mungkin anak-anak di kelas bawah atau di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 telah belajar tentang kalimat thayyibah ini. Siapa yang tahu? Contoh dari kalimat thayyibah, anak-anak ada yang tahu? Alia, tahu? Iya, ada ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Eh, Bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana bacaan ta'awuz itu di kelas rendah? Bagaimana bacanya? Ya, ada yang tahu? Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bacaan ta'awuz. Ada lagi kalimat thayyibah yang lain yang di kelas sebelumnya apa? Basmalah, betul. Basmalah juga adalah kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, betul juga. Hamdalah juga kalimat thayyibah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau basmalah itu dibaca sebelum kita
memulai pekerjaan yang baik. Kalau hamdalah setelah kita menyelesaikan sebuah pekerjaan yang baik. Oke, anak-anak paham ya? Baik. Akan tetapi pada pertemuan yang kali ini di kelas 4 ini kita akan membahas kalimat thayyibah itu ada 3. Nanti Bapak akan jelaskan apa saja kalimat thayyibahnya. Ya ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu meyakini kebesaran Allah melalui kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas kalimat thayyibah tentang Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, memiliki sifat hormat dan berterima kasih sebagai implementasi kalimat thayyibah dalam kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan makna dan ketentuan penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Dan keempat, yaitu menerapkan diri sendiri untuk terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Nah, ini pengertian dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat ya atau ucapan yang baik. Nah, jadi kalimat atau ucapan yang baik itu disebut dengan kalimat thayyibah. Dalam hal ini, dalam pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kemudian sebagai seorang muslim, sudah selayaknya perkataan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang baik atau kalimat thayyibah. Agar iman dan dalam diri kita ini semakin kuat. Yang ketiga yaitu dengan melafazkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah. Jadi dengan kita melafazkan Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, kita menandakan kata bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak buatkan peta konsepnya, yaitu kalimat thayyibah, ada Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, pengertiannya, dan nanti akan kita bahas itu tentang waktu pengucapannya. Kapan kita mengucapkan Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Baik. Nah, ini Subhanallah. Yang pertama tadi Subhanallah. Kalimat Subhanallah ini adalah disebut juga kalimat tasbih, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalimat Subhanallah itu adalah maha suci Allah, ya kan? Dalam hal ini Allah dengan kesuciannya menciptakan alam begitu indah dan mempesona. Juga merupakan kalimat zikir yang disunahkan untuk dilafazkan setelah selesai sholat. Jadi di situ dijelaskan bahwa Subhanallah ini adalah kalimat tasbih, yaitu artinya pujian bagi Allah. Diucapkan kapan? Jadi kalimat Subhanallah diucapkan ketika kita melihat, misalnya anak-anak pergi ke pantai atau pegunungan, tempatnya indah, cantik. Jadi kita melihat Subhanallah, indahnya pantai Selat Baru ini, atau kita datang ke mana pantai Selat Baru, Pantai Indah Selat Baru, atau pantai di mana kita kalau di Selat Baru ini di Bengkalis ada pantai Raja Kecil. Nah, kita datang ke sana, kita melihat indahnya pantai Raja Kecil itu di Muntai, di Desa Muntai. Itu kita mengucapkan Subhanallah, indahnya. Kemudian ketika berzikir, selesai sholat kita berzikir. Ayo anak-anak, Bapak tanya. Setelah selesai sholat, kita disunahkan zikir berapa kali anak-anak? Baik, betul sekali. 33 kali. Alhamdulillah anak-anak memahaminya. Baik, selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa kalimat subhanallah itu juga merupakan tasbih. Jadi ada ayatnya, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil kudusi azizil hakim. Jadi artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah
yang Maharaja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini terdapat pada Quran surat As-Saff ayat 1. Nah, itu untuk tasbih. Dan selanjutnya Masya Allah, kalimat Masya Allah, kalimat thayyibah Masya Allah, yaitu artinya adalah atas kehendak Allah, diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan namun ada campur tangan manusia. Apa contohnya ini? Ketika kita pergi berjalan-jalan misalnya ke Pekanbaru, kita melewati istana di Siak Sri Indapura. Jadi istananya sangat bagus. Nah, itu kita Masya Allah, bagusnya Istana Siak. Nah, itu merupakan bangunan. Itu atas campur tangan manusia. Tapi itu adalah atas kehendak Allah. Banyak lagi kalau di dunia ada bangunan tertinggi. Kalau di Malaysia ada menara berkembar dan lain sebagainya. Kita mengucapkan Masya Allah. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ada ayatnya tentang ini, tentang Masya Allah ini. Itu ayatnya walaula izdakhalta jannataka kulta Masya Allah la quwata illa billahi intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Artinya, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah? Sesungguhnya kamu berkehendak Allah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir yaitu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini sudah terbiasa biasa kita dengar ketika sholat, ketika takbir, takbir keliling misalnya hari raya Idul Adha kemarin kita takbir keliling Allahu Akbar, azan dan lain sebagainya. Arti Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Jadi bisa untuk kalimat takbir. Jadi Allahu Akbar itu adalah disebut juga dengan kalimat takbir. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin melihatkan atau kita melihat video sebentar tentang penerapan kalimat thayyibah ini. Jadi anak-anak itu di dalam keseharian kita harus selalu menerapkan kalimat thayyibah ini. Jangan sampai di setiap hari kita selain itu yang kita ucapkan. Jadi kalau kita menerapkan pembacaan kalimat thayyibah, kita tentunya akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita membaca yang lain. Nah, kita simak sedikit video ini walaupun tidak habis kita simak. Mudah-mudahan bisa diputar ini anak-anak sekalian videonya. Tanya hari ini agak sulit ya. Iya, tadi aku sulit mengerti. Iya, aku juga. Wah, buset, lihat. Sepedanya keren banget loh. Buset, Wah, gila banget. Lihat itu. kirain ada apa? Yuk ya, sampai segitunya. Pakai kata buset dan gila lagi. Aduh. Batu siang. Dan aja Naya ya. Jadi video itu bisa kita lihatkan. Anak-anak yang laki-laki ini mengucapkan lihat itu ada maaf, ada kata buset, ada maaf kata sialan. Jadi ini jangan sampai kita terapkan ya anak-anaknya. Kalau daripada kita mengucapkan hal seperti itu lebih baik kita mengucapkan
kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar itu lebih mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Baik. Selanjutnya anak-anak, untuk tugasnya Bapak akan berikan LKPD. LKPD-nya ada. Bapak berikan kepada anak-anak. Petunjuknya ada di LKPD anak-anak ya sekalian ya. Dan kemudian kerjakan dengan kelompok. Nanti setelah itu nanti ada juga tes formatif akhir pelajaran untuk secara individu. Kemudian nanti anak-anak, Bapak minta kalian membuat kesimpulan dan ditulis di kertas ini stikis. Anak-anak tahu kan, dah Bapak berikan kertasnya seperti ini, anak-anak. Nanti kita tempel bersama-sama ya, anak-anak ya. Setelah itu kita tempel. Contohnya ini. Nah, ditulis di sini nanti kesimpulan kita pada pagi yang berbahagia ini, misalnya Amalia nih ya, ditulis Bapak udah siapkan papan kesimpulan ini, kesimpulan materi nanti kelompok 1, kelompok 2 ditempelkan di sini anak-anak ya. Misalnya seperti itu Amalia. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak setelah belajar nanti kita sama-sama buat tulisan yang rapi, yang bagus, kita sama tempel. Gunanya apa? Agar anak-anak nanti setelah pelajaran selesai, besok atau kapan kita masih membaca kesimpulan kita. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan kedua, ketiga nanti kita tempel di belakang kelas. Nanti kita bisa membaca waktu istirahat. Oh iya, kesimpulan Bapak tadi tentang pelajaran kalimat thayyibah ini. Jadi kita bisa mengingat-ingat. Nah, itu untuk tugasnya. Kemudian kesimpulannya, nah ini untuk pembelajaran hari ini, kita harus membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu materi kita, dan untuk pekerja kelompoknya Bapak kasih waktu 10 menit, bisa dikerjakan apa ini tugasnya. Nanti kalau siap baru kita tempelkan apa yang Bapak katakan tadi, ditempel di situ secara individu ditulis. Baik, ini itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Seperti itu langkah-langkah pembelajaran kami saya di kelas, Pak. Mudah-mudahan nanti memohon bimbingannya dari Bapak. Oke Pak, bagaimana perasaan setelah selesai ini? Kan sudah 2 kali tadi ya. Nampaknya kayak ya alhamdulillah lega lah Pak. Ini karena grogi pertama gugup jadi agak sedikit grogi, dan alhamdulillah lah bisa menyelesaikan. Jadi seperti itu Pak alurnya pembelajaran saya di kelas. Nanti anak-anak diminta di bagian LKPD-nya kalau ditampilkan bisa juga, kalau tidak mungkin Bapak bisa di print juga ada di situ LKPD-nya, atau ditampilkan apa gimana Pak? Bapak sudah print kok. Ya Sudah gitulah, di-print. tapi mungkin masih ada perbaikan-perbaikan ya seperti itu. Nanti anak saya kasih LKPD ini dan dikerjakan secara berkelompok, Pak. Itu tugasnya itu tentang subhanallah itu artinya apa, Masya Allah artinya apa, Allahu Akbar artinya apa. Kemudian waktu yang tepat untuk mengucapkannya subhanallah itu ketika kapan, Masya Allah itu ketika kapan, Allahu Akbar. Dan terakhir ada gambar-gambar, misalnya kita melihat petir, gunung meletus, pemandangan, itu apa yang kita ucapkan, melihat bangunan-bangunan, dan juga melihat bayi, kembar, dan juga orang yang tertinggi di dunia, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana pula pengucapannya. Dan juga nanti kesimpulannya,
Anak-anak menyimpulkan, bisa disimpulkan di dalam buku dan juga disimpulkan di sini tadi Pak. Dan saya siapkan kertas ini Pak. Ini kertas ini nanti ditulis, kesimpulannya ditempel di belakang kelas Pak. Hmm. Saya dah siapkan itu dari ide saya sendiri untuk agar anak-anak ini lebih memahami materi Pak. Jadi Ya. saya kasih seperti itu, nanti kalau dia keluar atau waktunya kapan, biasa bisa melihat lagi. Oh, ini ada materi kemarin yang Bapak sampaikan, ini tentang ini. Jadi bisa mengingat-ingat. Maksud saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Suaranya, Pak, suaranya tak. Hah? Suara belum? Nah, udah. Tak. Oke, ini ini kita mulai dulu ya, Pak, dari penguasaan modul ajar ya. Ya, Pak. eh Apa perbedaan yang mendasar? Ini kurikulum merdeka, Pak ya. Iya, Pak, tapi masih, iyalah, belum merdeka tapi belum sempurna lah, Pak. Ini karena di madrasah ini kan baru, Pak. Baru dalam kurikulum merdeka ini. Di tahap ini juga masih kelas 1, kelas 4 itu pun belum ada bimbingan dari pemerintah gitu. Jadi masih meraba-raba juga lah Pak tentang kurikulum merdeka ini. Ini saya dapat juga dari modul-modul, dari eh, pendalaman materi sebelumnya, dari guru pamong, dari dosen-dosen. Itulah masukan-masukan itu yang saya buat. Tetapi memang penerapannya masih belum Pak di sekolah kami, utamanya MI Nurul Iman masih belum Pak. Nah, ini dan dari instruksi dari LPTK itu bahwa dari Dirjen apa kemarin yang datang bahwa kita ini menjadi garda terdepan katanya untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini di madrasah. Jadi setelah kita selesai ini nanti kita bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman sejawat kita, guru-guru kita untuk penerapan dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena seperti yang saya pelajari di modul-modul sebelumnya, jadi kurikulum Merdeka itu ada 3 aspek. Yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu adalah pembelajaran biasa, jam mengajar biasa. Ada kokurikuler, kokurikuler itu ada kegiatan proyek, Pak. Proyek profil Pancasila ini. Dan juga ekstrakurikuler seperti biasa ada pramuka, ada olahraga dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu saya kemudian persentasenya kalau saya lihat dari dosen-dosen dari modul-modul sebelumnya ada 70-30. Kalau 70 untuk intrakurikuler, 30 untuk kokurikuler. Nah, seperti itu, Pak. Dan jadwalnya untuk intra ini ya seperti biasa dan kokurikuler kalau saya usulkan ini masih usulan dan juga saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, guru-guru sejawat. Jadi ada proyek yang disiapkan untuk sekolah kita. Kalau ini saya usulkan yaitu tentang kewirausahaan anak-anak membuat satu produk, Pak. Produk Hmm. misalnya ini kemarin saya usulkan dari produk dari ubi, Pak. Ubi, misalnya anak kelas 1 membuat tapai. Anak kelas 2 membuat keripik, anak kelas 3 lebih kelas fase A, tapai fase 3 misalnya keripik, fase C nanti membuat steak. Jadi anak diarahkan dan kemudian ujungnya saya Ya. memiliki pandangan pada ujungnya semester nanti mungkin setelah semester ada namanya market day atau bazar. Jadi tampil anak-anak apa yang hasil daripada anak-anak itu ditampilkan di bazar, dipanggillah orang tua, tokoh masyarakat dan juga wali murid dan juga komite yayasan dan majelis guru menyaksikan apa hasil karya daripada anak-anak. Itu proyeknya yang mungkin akan kami usulkan dan mudah-mudahan dapat persetujuan dari seluruh guru dan juga kepala sekolah kami, Pak. Nah, itu karena kami bukan kepala sekolah tentu setidaknya kami mengusulkan seperti itu. Mungkin itu, Pak. Sedikit. Oke, baik. Berikutnya di dalam perumusan
Ini kan dalam pengembangan pembelajaran kan ada perumusan Pak ya. Perumusan. Ada yang dikenal dengan tujuan pembelajaran, Ya. alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, pendekatan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge (TPACK). Ya. Nah, problem based learning (PBL) dan project problem based learning (PJBL). Ya. Di dalam perangkat Bapak tadi sudah dilengkapi kah itu Pak? Insya Allah sudah Pak. Jadi TPACK ini adalah berbasis IT Pak. Jadi saya merasa karena saya juga belajar di modul sebelumnya kalau IT, kalau TPACK ini, TPACK ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan PPT tadi yang saya tampilkan, video dan lain sebagainya, itu merupakan TPACK, melibatkan teknologi untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke. Berikutnya ini terkait dengan komponen perangkat pembelajaran modul ajar. Nah, modul ajar tadi ada kan Pak? Gimana, Pak? Modul ajarnya Nah, ada ya? Ada ya, modul ada, ajar. Pak, ada Nah, ini. nah, itu ada 7. Berisi apa saja Pak modul ajar itu? Modul ajar ini berisi yang pertama yaitu identitas dari sekolah, dari Ya, gurunya, ya. kemudian ada CP-nya atau kompetensi awal kalau di kurikulum 2013 yaitu peserta didik membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, itu adalah merupakan CP-nya. Hmm. Nanti kemudian ada sarana prasarana pendukung dari pembelajaran kita, termasuk ruang kelas, buku paket, laptop, infokus, peralatan, termasuk juga yang saya buat tadi, papan pembantu. Nah, ini termasuk sarana kita untuk bagaimana pembelajaran kita itu dapat kita lakukan dengan maksimal. Intinya apa, Pak? Intinya bahwa kita mengharapkan anak-anak memahami apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi terkadang kemudian anak itu apa ini melakukan pembelajaran ini dengan aktif, Pak. Jadi tidak hanya monoton. Terkadang ada guru eh, yang mengajar hanya dengan model ceramah, hanya monoton. Jadi anak-anak kurang semangat. Jadi kita ajak anak-anak itu menyanyi dan lain sebagainya, agak-agak anak-anak itu semangat untuk belajar dan dapat menerima apa yang kita sampaikan itu dengan baik. Kemudian ada target peserta didik. Karena tadi saya masuk di fase B, kelas 4, ada 15 orang, Pak, kelas kami, yaitu 11 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Nah, itu di kelas 4, fase B di MI Nurul Iman. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah pembelajaran kooperatif, karena diskusi. Kemudian eh, metodenya adalah diskusi dan tanya jawab dan juga nanti picture and picture, Pak, yaitu menggunakan gambar-gambar untuk menyampaikan materi itu. Saya menggunakan ada gambar-gambar yang termasuk tadi gambar-gambar yang ada di LKPD itu termasuk dalam picture and picture itu menggunakan gambar-gambar dan juga video. Kemudian ada Oke Pak. kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dan kesimpulan, Pak. Baik. Ah, selama dalam pembelajaran tadi praktek tadi itu ada enggak tadi bermuatan pertanyaan yang coach dari guru kepada Oh, murid gitu. gimana? Baik, jadi untuk hotnya, untuk pertanyaan hot itu kami rangkum di kesimpulan, Pak. Jadi Kesimpulan. kesimpulan kesimpulannya kan nanti bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini, coba anak tuliskan itu saya merasa hot. Karena hot itu kalau saya belajar dari modul-modul sebelumnya itu C4, Pak. C4, menganalisis tuh, Pak. Jadi menganalisis pembelajaran kita, C4 itu termasuk hot, Pak. Soal-soal hot. Jadi anak-anak kita
berpikir lebih kreatif thinking lah, lebih lebih dalam lagi tentang pembelajaran kita ya, karena ini sifatnya anak SD, belum begitu ilmunya juga masih sangat sederhana. Jadi saya rasa untuk hotnya ini di kesimpulan itulah nanti ditulis bagaimana anak untuk menyimpulkan materi kita pada eh, yang pada pagi ini atau pada pertemuan kali ini. Mungkin di situ Pak, mungkin. Maaf Pak. Maksudnya Sedikit. kan ini bisa di saat kesimpulan atau juga bisa juga dalam asesmen Anda menguji mereka setelah materi selesai, bukan pada kesimpulan saja ya kan. Ya, ya, ya. Mungkin di kesimpulan juga ada yaitu tentang waktu pengucapan yang tepat itu, Pak. Jadi subhanallah itu kapan? Mungkin anak mungkin akan berpikir kapan ya subhanallah. Oh, ketika kita saya melihat pemandangan yang indah. Itu saya rasa juga termasuk juga pemikiran tingkat tinggi atau HOTS karena anak itu diuji untuk bernalar lah, Pak, untuk mencari jawaban itu kan berpikir lebih keras seperti itu. Tapi kalau pengertiannya bisa mungkin subhanallah artinya itu kan sederhana, tapi kalau sudah waktu yang tepat itu termasuk juga hot lah, Pak. Saya rasa seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Izin, Pak. Oke. Ini terkait dengan materi lagi ya. Iya, Pak. Ini kan kalimat toyibah ya. Iya, Pak. Nah, toyibah atau toyibah, Pak? Sebenarnya toyibah gitu, Pak. Hah? Toyibah. Pakai tasdik. Bahasa Arab Ya, ditulis. ya, toyibah. Toyibah. Nah, dua double huruf apanya ya, ianya. Iya, toyibah. Kalau di dalam bahasa Indonesia satu ya. Kayaknya kalau di buku gitu, kalau dilatihnya satu, Pak. Iya, ada dicek bahasa Indonesianya. Sudah juga ada bukunya, Pak, buku kelas 4 ini. Nah, to- Iya, Pak, to- cuma satu ini buku. Ini buka buku juga buku Kumer nih, Pak. hmm, Toyibah gitu. satu juga. Iya. Kalau di bahasa Indonesianya lah. Oke ya. Kalimat thayyibah selain yang tiga ini masih ada lagi, Pak. Ada Pak, yaitu ya kalimat toyibah ya kalimat taus tadi yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin juga termasuk kalimat thayyibah. Kalau la ilaha illallah, Pak, masuk kalimat mana, Pak? Kalimat thayyibah juga mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Nah, la ilaha illallah. Kalau mungkin Itu kan, kalau kalau la ilaha illallah itu termasuk juga syahadat tuh, Pak. nah, maksud syahadat. La ilaha illallah. Iya betul, Pak, kalimat thayyibah. Maaf, Pak. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu syahadat. Syahadat. Tadi kalau gunung meletus tadi itu apa kalimatnya, Pak? Melihat gunung meletus. Gunung meletus, Ya, ada nak yang subhanallah. kalimat, ada nak kalimat yang tiga ini tadi? Subhanallah, Pak. Kalau gunung meletus, Iya, itu ucapannya. subhanallah karena Maha Suci Allah telah membuat kejadian seperti itu, banjir ataupun gunung meletus atau gempa itu mengucapkan subhanallah. Jadi Karena kalau itu adalah tidak campur tangan manusia, Pak. Itu memang Allah yang telah menentukan seperti itu gitu loh, Pak. Jadi itu subhanallah lah, Maha Suci Allah. bukannya kita mengucapkan la haula wala, Pak. Itulah Pak, kalau saya lihat di buku-buku seperti itu, jadi ya gimana ya,
Mungkin bisa juga. Kalau la haula wala apa artinya? La haula wala quwata illa billah. Apa ya? Aduh, lupa Pak. Lupa. Artinya tidak ada daya dan upaya. Oh iya iya, tiada daya. Maaf Kan Pak. itu. Jadi kita menghadapi hal-hal yang seperti itu kan. Iya Nah, iya, gunung meletus, iya ah, iya. jadi Jadi la banjir. haula Pak ya. Hmm, ya. Ya, baik baik. Terima kasih. Eh, kemudian Yusabihu lillahi ma fis sama itu surat apa, Pak? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, itu surat Asy-Syaff. Tadi bukan wawal azizul hakim tadi ujungnya tadi. Yusabbihu lillahi ma fis sama katanya. Yusabbihu lillahi ma fis sama. Samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bukan wawal azizul hakim tadi apa ujungnya tadi? Yang mana? Kudusu ada kudusu pula tadi nak. Itu yang kedua tak Pak? Walaula id dakhalta jannata itu tak Pak? Enggak, Dua kalau Yusabbihu itu surat apa? surat Asy-Syaff ayat 1 Pak. Bukannya itu keliru, Pak. Yang surah As-Saff itu kan sabbaha, Pak. Sabbaha lillahi ma fis sama wal ard wa huwal azizul hakim. Yang Bapak baca itu surah Al-Jum'at, Pak. Iya Pak ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Emang oh gitu ya. Mm-mm. Bisa dicek cross cek lagi nanti ya. Iya iya insya Allah saya cek lagi. Tuh ada. Terima kasih Pak atas anunya perbaikannya. Ya. Nah, itu. Kemudian kalau tentang modul proyek ini Pak MP ini di mana nih Pak apanya? Wujudnya. Gini Pak, jadi model proyek ini kan Hmm. itu baru gambaran. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi itu hanya setakat usulan. Karena modul proyek ini Pak, ya proyek ini menjadi kesepakatan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, majelis guru dan menjadi kesepakatan bersama menjadi proyek. Jadi Mm-mm. kami hanya setakat mengusulkan bahwa proyek yang kita lakukan seperti ini. Jadi baru ditanggapi karena itu juga belum penerapan, Pak. Karena saya Belum. lagi-lagi saya sampaikan karena di sekolah kami untuk kurikulum Merdeka ini masih juga ini tahun pelajaran baru ini baru masuk ini juga masih belum menggunakan em, apa itu Belum. kurikulum Merdeka. Jadi kumer ini, Pak. Jadi mohon maaf itu cuma setakat gambaran bagaimana ke depannya seperti itu karena saya sudah memahami apa sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di kurikulum Merdeka ini ada intrakurikuler, kokurikuler dan itu kami sudah sedikit memahami lah Pak bagaimana penerapannya. Jadi itu usulan. Jadi usulan kami di Pak yaitu tadi yang pertama anak-anak membuat sebuah proyek, proyeknya itu membuat makanan ringan dari ubi, kemudian nanti dikemas, ada apa pembimbingnya, dan nanti ujungnya itu ada bazar ataupun market day lah Pak untuk Hmm. menampilkan hasil-hasil anak ini di di market day itu kita panggil lah orang tuanya kemudian panggil, kemudian guru-guru, komite, yayasan. Nah, ini hasil dari proyek yang telah dilakukan anak-anak. Bisa juga kemarin juga saya karena daerah kami di tempat di tepi laut juga hasil-hasil dari laut misalnya ada kerang apa itu dibuat menjadi sebuah kerajinan nanti kita bisa ditampilkan juga di market di saya berpikir seperti itu Pak seperti itu untuk Hmm. proyek Pancasila ini itu di bidang kewirausahaan yang saya anukan itu yang saya ingin berikan sampaikan itu Pak. Jadi mungkin sudah ditanggapi juga dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Farida Yusuf terkait dengan hal ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang diterapkan bisa dimasukkan lah sebagai proyek sekolah kami MI Nurul Iman Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Oke.
Kita lanjutkan ke apa Pak? Merancang penelitian tindakan kelas PTK ya, Pak ya. PTK. Nah, apa PTK itu Pak yang Bapak tahu? PTK itu adalah penelitian tindakan kelas, Nah, penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi PTK itu apa kelemahan-kelemahannya yang sebelumnya nanti ada mungkin ada siklusnya, siklus 1 seperti ini nanti dinilai, siklus 2 seperti ini, akhirnya siklus 3. Jadi siklus 3 itu penentuan apakah misalnya kita menggunakan metode picture and picture yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya belum menggunakan, keduanya digunakan tapi belum maksimal, ketiga digunakan secara penuh. Ya, bagaimana hasilnya itu? Apakah dengan menggunakan metode picture and picture ini hasil belajar siswa berubah atau meningkat? Dari KKM kalau KKM-nya seperti apa? KKM-nya berapa? Meningkat tak anak-anak? Tentang apa itu dengan metode yang kita sampaikan. Jadi hasilnya nanti penelitian kita ini bisa digunakan acuan bukan hanya bagi kita, bagi guru, bukan buku guru di sekolah saja, di mana saja, bahwa dengan menggunakan metode picture and picture ini dapat meningkatkan hasil belajar daripada siswa kita. Seperti itu, Pak. untuk sebuah proposal PTK apa saja yang dibutuhkan Pak? Proposal PTK. Ya, Jadi proposal PTK ini setelah saya apa cermati, apa saja yang harus dimuat di dalamnya? baik. Jadi untuk proposal PTK juga saya sudah buat dan juga mungkin sudah dinilai sama dosen saya, yaitu yang pertama eh, yang pertama yaitu tentang lembar apa ini judulnya, Ya, kemudian ada kata pengantar, daftar isi dan juga bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2-nya teori dan bab 3-nya kajian pustaka atau metode penelitiannya atau gitu, Pak. Jadi ada 3 bab. Jadi secara keseluruhannya untuk proposal penelitian tindakan kelas ini ada 3 bab yang kita gunakan bab 1 sampai dengan bab 3. Nanti selanjutnya setelah penelitian mungkin hasil penelitian sampai kesimpulan itu sampai bab 5 atau gimana gitu. Dan juga nanti ada daftar pustakanya juga ada. Dan kebetulan saya juga merancang juga dan saya juga sudah mengumpulkan buku-buku Pak ini. Terus terang, memang saya ingin meneliti, tadi saya katakan tentang picture-picture, ada model-model pembelajaran, ada guru, bagaimana menjadi guru yang dirindui oleh murid. Jadi gini Pak, saya sangat tertarik dengan buku ini Pak, terus terang Pak. Jadi bagaimana guru itu dirindui oleh murid kita. itu siapa penulisnya Pak? Penulisnya Mahmud Khalifah Usman Kutub, Pak. Ziyad Mahmud Khalifah, Usamah Kutub. Mahmud Usama. Inilah, Pak. Ini loh, Pak. Kurang nampak Pak. Oh, oh iya iya iya. Ini. Coba. Mahmud Khalifah ya. Ya. Oh, Khalifah. Hmm. Jadi intinya Pak, buku ini Pak saya sangat tertarik. Jadi bagaimana guru itu menjadi dirundi. Kalau guru itu tak datang, Pak, anak itu mencari kemana Pak Rusdi kok tak datang ya. Tapi kalau anak itu tak suka dengan seorang guru, tak tak datang tuh lebih senang. Guru ini tak datang. Jadi itu yang kita hindari Pak. Jadi bagaimana guru itu menjadi eh, suka murid dengan kita itu menjadi seneng gitu loh Pak maksudnya. Itu sangat saya rasa sangat anu dan banyak lagi Pak bukunya. Nah, ini ada Hmm. buku juga Cooperative Learning. Ada juga buku karangan dari profesor kami, Pak, dari Pak Samsul Nizar, eh, Oh. profesor di STAIN Bengkalis. Ini Hmm. saya juga punya, alhamdulillah kemarin saya juga beli melihat isu-isu kontemporer pendidikan Islam ini yang dikarang oleh Pak Profesor kita yaitu Profesor Dr. Haji Samsul Nizar MA, yaitu apa itu ketua STAI Bengkalis. Itu saya alumni situ Pak. Nah itu Pak. Terima kasih. Alumni itu ya. Hmm. Ya.
Baik, kita lanjut lagi cuplikan praktek tadi kan. Nah, ini pada apa kedua, ini penilaian kedua. Tentang Al-Quran Pak ya. Al-Quran. Ya, coba Nulis apa gimana, Pak? baca dulu Pak. Coba membaca aja dulu. Oh, Al-Quran ya. Ya. Terserah mana-mana gitu, Pak ya. Ya, ditunjuk saya tetapkan Pak. Oh, di surat Bapak baca aja lah surat. Baca dulu ya. surat keberapa gitu, Pak, biar serang anunya carinya. Ya surat Al-Jum'ah itu aja. Surat keberapa dia ya? Surat Al-Jum'ah ini juz 28 Pak. 28. Bu ya. 28. 18. Al-Jumu'ah. Suratnya, Pak, surat keberapa gitu biar anu ini Suratnya ya. surat keberapa gitu biar nggak mudah carinya. Oh ini Pak, udah jumpa. 62 Pak. 62. Ya. 62. Yusabbihun. Oke. Yang Pak Auzubil langsung Pak. yang Bapak tampilkan tadi apa kira dari surat As-Saff kan? Iya, ya Allah. Salah surat. Iya, tapi Bagusnya ini gimana Pak? Dibaca dulu atau gimana? dibaca. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة Bisa diulangi, Pak. Taurat Bisa diulangi. Pak. Ayat yang kelima itu bisa diulangi. Masalul ladzina humilut Nah, aja Taurata nggak panjang ya, Pak. Masalul ladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro sama salul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Oke. Ini kan kalau dari sisi apanya kan pakai tajwid nih, Pak ya. Nah, kita bicara mengenal huruf Arab bisa membaca sekedarnya, menulis sekedarnya. Tajwid. Oke. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al malikil qudusil azizil hakim. Tadi ada 5 ayat ya. Nah, pada ayat yang pertama ini apa saja di sini yang terkait dengan tajwid yang Pak tahu, Pak? Yang mana ya? Banyak kalau Izarifah tak ada Pak yang ini. Yang ayat pertama nih Pak. Tidak ada. Tak ada nih. Kalau mat ada mat situ. Mat. Yang mana Pak ya? Mat itu artinya apa, Pak? Panjang pendek itu Pak ya. Oh iya, yang pendek. Itu 2 rakaat tuh mawati fis samawati itu. Oh, itu dua harkat. Ya. Allah Akbar. Mati lampu Pak. Apa? Pak. Aduh. Aduh. Masuk. Oh, Pak Nasrul. Kenapa? Mati lampu loh Pak tempat kami tadi. Ya Allah Pak. Ya, Jadi gimana nih? ya tak apa-apa. Nah, Nggak mati lampu. bisa apa lagi? Gimana Pak? Tapi masih Mati lampu. iya, tapi udah saya sambungkan dengan WiFi HP nih Pak. Tadi masih merekod tapi. Oh ya nggak apa-apa. Ya Kalau Allah. kalau memungkinkan lagi, tinggal satu lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa lagi. Ya, teruskan aja lah Pak. Gimana? Ah bisa ya. Ah, tinggal tulis Al-Quran aja lagi, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maksudnya videonya bisa. Ini siapa nih ya? Oh, Oh, ini saya Pak tadi. Bapaknya apa nih? Iya, mati lampu pula Oke. di Bengkalis nih. Ya Allah, ya Allah. Hmm. Sekarang udah Jadi hidup. ini pakai anu belum hidup tapi pakai apa ini hotspot HP, pakai hotspot HP Pak. Hmm. Bapak tulis saja ayat yang pendek nih, Pak. Yang mana tuh? Ayat yang keempat tuh, Pak.
Yang keempat. Ya, ayat yang surat tadi, zalikal fadlullah yu'tihi may yasha. Al-Jumat ayat 4. Ya, insya Allah saya tulis nih. Ayat keempat nih kan? Ya, zalikal ya, zalikal fadlullahi. Ya, sabar ya. Oh, gemetar. Nah, sampai mana, Pak? Allahu. Zoom. Tulisannya kacau nih. Yang ada aja lah tengokkan, Pak. Ya. Tanggung, Pak. Tanggung, Pak. Lanjutlah. Ini, Pak. Agak coret-coret sedikit. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tengoklah, Pak. Ya. Wallahu zul fadlil Tuh. fadlil Lil fadlil. azim. Agak coret. Di mana nih, Pak? Kok saya keluar-keluar?